Di bahasan yang sudah kita ulas di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana respon kita di masa kini terhadap sebuah peristiwa atau terhadap stimulus apapun bisa terbatasi oleh keberadaan sebuah virus dalam diri kita, di mana virus itu ternyata berupa trauma atau luka batin. Maka di topik video kali ini, waktunya kita mengulas seluk-beluk dari trauma atau luka batin ini. Apa yang dimaksud dengan trauma? Ada cukup banyak definisi dan sudut pandang untuk menyikapi trauma ini. Tapi ada satu yang paling saya sukai dari seorang pakar trauma yang bernama Dr. Gabor Mate yang mendefinisikan trauma sebagai apapun, terutama luka psikologis yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa trauma itu haruslah segala sesuatu yang mengancam keselamatan, yang bersifat membahayakan. Ya, hal itu benar. Tapi tidak hanya itu. Trauma bisa juga merupakan peristiwa-peristiwa kecil yang menimbulkan rasa sakit hati dalam diri kita. Itulah kenapa istilah lain yang menyertainya adalah luka batin. Bagi seorang anak kecil, bentakan atau ekspresi penolakan dari orang tua bisa dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menyakitkan. Ketika di kemudian hari ia mengalami peristiwa sejenis, yaitu mendengar lagi bentakan atau suara keras yang bernadakan bentakan, atau ia mendapatkan reaksi penolakan dari orang lain di sekitarnya, hal ini bisa membuatnya kembali teringat pada luka yang pernah dialaminya dulu dan membuatnya kehilangan kendali. Respon kehilangan kendali ini menjadikannya sulit untuk bisa bersikap fungsional. Ia jadi sulit untuk bisa bertumbuh dan berkembang menyikapi respon itu dengan baik. Sehingga hal ini pun dikategorikan sebagai trauma. Tapi untuk memudahkan kalangan umum, untuk lebih memaknainya dengan lebih sederhana, saya lebih sering menyebutnya sebagai luka batin. Kembali ke ilustrasi OS. Sebuah OS yang sudah terkontaminasi oleh virus, cara kerjanya akan dibatasi oleh adanya virus itu. Sehingga fungsi-fungsi yang semula bisa dioperasikan secara ideal, kali ini menjadi terbatasi oleh adanya virus itu. Begitu juga diri kita. Ketika diri kita terkontaminasi oleh trauma, maka respon kita akan ikut dipengaruhi atau dibajak oleh trauma itu. Sehingga di situasi-situasi di mana kita seharusnya bisa merespon dengan biasa saja, tidak perlu merespon secara reaktif berlebih, kita justru kehilangan kendali atas respon kita karena respon kita sedang dibajak oleh trauma yang menganggap hal itu sebagai hal yang menyakitkan dan harus dihindari. Ketika fungsi operasional sebuah OS dipengaruhi oleh trauma, maka cara kerjanya menjadi terseok-seok. Begitu juga diri kita. Adanya trauma atau luka batin dalam diri kita menjadikan kita mengalami fenomena terputus keterhubungan dengan diri kita sendiri. Atau istilah lain yang mewakilinya adalah disconnection. Disconnection ini menjadikan kita hilang keterhubungan dengan diri kita dan menjadikan kita kehilangan kendali atas respon kita ketika dihadapkan dengan hal-hal yang memicu trauma atau luka batin itu dalam diri kita. Muncullah fenomena seperti yang sudah kita bahas di awal-awal video pembelajaran di program ini, yaitu fenomena berkonflik. Akal kita, logika kita, rasio kita tidak menemukan ada hal-hal yang harus kita respon secara berlebih. Kita tahu kondisi ideal yang seharusnya kita tampilkan, yang seharusnya kita lakukan. Tapi kita tidak bisa menampilkan respon ideal itu karena kita sedang kehilangan kendali atas diri kita karena adanya fenomena disconnection akibat trauma tadi. Pada umumnya, keberadaan dari trauma seringkali disangkut pautkan dengan berbagai macam permasalahan emosi, perilaku, atau kesehatan. Tapi dari pengalaman praktek saya selama ini, saya mendapati bahwa trauma atau luka batin ini juga punya hubungan yang sangat erat sekali dengan kualitas pencapaian seseorang. Termasuk juga dalam kemampuannya menghasilkan dan menyimpan uang. Tapi bahasan yang satu ini baru akan kita ulas pada waktunya nanti. Sekarang kita kembali dulu ke bahasan pokok kita tentang pemahaman dasar dari trauma ini sendiri. Tadi kita sudah membahas bahwa sebetulnya trauma ini berhubungan dengan apapun yang kemudian membatasi kemampuan kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan ada banyak juga yang mengasosiasikan trauma ini dengan berbagai fase tumbuh kembang kita di masa kecil. Pertanyaannya, apakah trauma hanya bisa terjadi ketika kita kecil? Jawabannya adalah tidak. Trauma tidak kenal usia. Trauma bisa dialami oleh siapapun. Siapapun kita, berapapun usia kita, tentu bisa saja mengalami sebuah peristiwa yang peristiwa itu kita anggap sebagai sebuah ancaman di mana di kemudian hari respon kita jadi terbatasi atas peristiwa itu.
Contohnya saja seperti yang dialami oleh mereka yang merasa sakit hati, dikecewakan karena pernah dikhianati ketika menjalin hubungan. Di kemudian hari mereka kemudian merasa trauma untuk membuka hatinya untuk menjalin hubungan lagi karena takut dikecewakan lagi di kemudian hari. Bukankah ini jenis trauma atau luka batin yang dialami di masa dewasa? Atau bisa juga dicontoh lain di para klien saya yang berlatar belakang pebisnis. Ada beberapa orang yang mungkin saja pernah gagal ketika mencoba untuk berbisnis, sehingga di kemudian hari, ketika ada peluang untuk mereka kembali berbisnis, mereka jadi takut untuk memanfaatkan peluang itu karena mereka pernah terluka akibat sebuah pengalaman yang membuat mereka merasa sakit karenanya. Ketika di kemudian hari ada pengalaman sejenis, ada peluang sejenis, mereka menganggap peluang itu sebagai sebuah ancaman yang membuat mereka menghindari peluang tersebut. Bukankah itu juga contoh dari trauma yang bisa terjadi di masa dewasa? Lagi-lagi, ada fenomena hilang kendali dan perasaan berkonflik di sini. Seperti di contoh mereka yang pernah mengalami trauma atau luka batin di dalam konteks hubungan misalnya. Akal mereka, logika mereka tahu bahwa mereka hendaknya kembali membuka diri, membuka hati untuk kembali menjalin hubungan, tapi ada rasa takut dalam diri mereka yang membatasi mereka untuk itu. Di satu sisi, mereka bahkan juga ada yang sudah menemukan calon pasangan yang tepat dan mereka siap melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dari segi usia dan berbagai faktor lainnya, sudah ada begitu banyak hal logis yang terpenuhi. Tapi lagi-lagi, hal yang menjauhkan mereka dari bisa memenuhi hal itu adalah faktor yang non-logis, faktor emosional, rasa takut yang tidak bisa mereka jelaskan. Karena rasa takut itu bersumber dari trauma atau luka batin dari peristiwa sejenis. Begitu juga yang dialami oleh para klien saya yang berlatar belakang pebisnis yang saya ceritakan tadi. Karena mereka pernah mengalami satu hal tertentu di masa lalunya yang sedemikian membekas karena itu menyakiti, melukai, atau bahkan mengancam, hal itu mempengaruhi keputusan mereka di masa kini. Ada aspek-aspek tertentu yang tidak bisa mereka kembangkan dalam bisnisnya karena keputusan mereka untuk mengembangkan aspek itu dipengaruhi oleh ketakutan mereka yang bersumber dari kekecewaan luka batin dalam bisnisnya. Nah, sudah semakin memahami lika-liku dari trauma dan luka batin dan hubungannya dengan ketidakmampuan kita mengendalikan diri di masa kini? Di video berikutnya, kita akan mengulas lebih jauh lagi lika-liku trauma dan luka batin ini dari perspektif lain menggunakan ilustrasi lain, yaitu ilustrasi bagian tubuh. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung teruskan saja perjalanan kita ke topik berikutnya.